Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Demikianlah dikatakan. Pada saat malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Demikian firman Tuhan. Teruslah memberitakan firman dengan tidak takut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kita memberitakan firman? Memberitakan firman berarti kita harus menghidupi firman itu. Memberitakan firman, kita harus mengenal dulu firman itu. Karena banyak orang yang akhirnya tersandung dan jatuh dalam pemberitaan. Karena banyak orang yang memberitakan sesuatu, padahal dia sendiri pun tidak memahami dan mengerti akan berita yang dia beritakan. Sehingga perlu bagi kita memahami dulu tentang berita, baru kita bisa memberitakannya. Supaya kita tidak asal-asalan untuk memberitakan. Apa yang terjadi kepada Rasul Paulus, di mana dia diperkenalkan dengan sosok Kristus, di mana dia akan memberitakan tentang kebangkitan Kristus dan penebusan Kristus dari dosa-dosa. Namun pemberitaan ini menjadi pemberitaan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang mati bangkit kembali? Dan bagaimana mungkin orang yang mati bangkit kembali dan menebus dosa-dosa? Ini akhirnya menjadi pertentangan dan juga menjadi hujatan. Tetapi di balik itu semua, ada sukacita karena banyak yang tertarik dengan berita ini dan mau menerima berita ini. Namun semuanya itu perlu ada keyakinan kita. Ada keberanian kita. Karena untuk memberitakan suatu berita pasti harus ada keberanian. Karena kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita beritakan. Karena itu Allah melalui Yesus Kristus datang dalam penglihatan Rasul Paulus untuk menguatkan, untuk meyakinkan bagaimana Allah sendiri yang berbicara. Jangan takut. Kalau dikatakan jangan takut, maka kita harus berani. Keberanian inilah yang akhirnya mendorong kita untuk terus memberitakan. Kata jangan takut ini akan membuat kita tidak lagi meragukan langkah-langkah kita. Tidak meragukan siapa yang sedang berbicara dengan kita. Karena ketika Tuhan yang berfirman, maka kita melakukan itu sesuai dengan firman. Pengenalan kita dengan firman, itulah yang akan kita hidupi. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan takut. Sehingga ketika ada seruan jangan takut, maka pergerakan kita adalah terus melangkah. Maka teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Walaupun ada yang menolak, walaupun ada yang menghujat, walaupun ada yang meragukan pemberitaan kita, tetapi karena kita mengenal apa yang kita beritakan, kita memahami apa yang kita beritakan, maka teruslah beritakan firman. Teruslah katakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan katakanlah, jangan pernah diam. Karena ketika kita berhenti untuk memberitakannya, maka disitulah kita mulai meragukan apa yang kita tahu, pahami, dan mengerti. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun tantangan kita dalam pemberitaan, firman Tuhan ini mau berkata, jangan takut. Pakai hidupmu, pakai profesimu, pakai cara kita berhadapan dengan saudara-saudara kita, baik di lingkungan pekerjaan, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan masyarakat.
Beritakanlah firman dan jangan pernah ragu, walaupun tidak semua orang dapat menerimanya. Karena kita hanya menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu menopang dan memberitakan dan mengarahkan kami, agar kami tidak takut untuk terus memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pakailah segala aktivitas kami, pekerjaan kami dalam melakukan pemberitaan firman-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan itu menjadi buah yang benar demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, dan orang-orang yang percaya kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap andalkan Tuhan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.